gua off lah. Out. Tuh kan. Suara-suara di Exco mungkin kan ya gimana? Enggak, tadi rapat esko enggak ada, Pak. Nggak ada, tadi nggak kita bahas. Tadi nggak bahas, itu khusus yang tadi itu aja. Jadi saya sambutan, ya, kita mari kita hadapi sepak bola ke depan untuk lebih baik. Iwan Bule dan jalan sunyi tanpa kawalan Exco PSSI. Muhammad Iriawan turun ke lobi GBK Arena dengan wajah gusar, paras wajah Iwan Bule masam. Sore itu Ketua Umum PSSI tersebut lagi-lagi jalan sendiri, tak ada komite eksekutif, Exco PSSI yang mendampingi. Wartawan dari berbagai media yang menghampirinya diabaikan, ia berjalan tergesa mencari mobil yang akan mengantarnya ke Kemenpora. Sore itu Iwan Bule, sapaan akrabnya, akan bertemu Menpora Zainuddin Amali. Ada pertemuan dengan Menpora, mau bahas Piala Dunia U20 2023, FIFA akan datang dan mau mengunjungi Stadion Utama Gelora Bung Karno, kata Direktur Media PSSI Eko Rahmawanto. Meski mengekor Iriawan saat turun ke lobi selepas rapat Exco PSSI tentang kelanjutan Liga 2 yang diputuskan dihentikan, Eko tak mendampingi Iwan Bule. Biasanya Eko ikut kemanapun Iriawan melakukan giat organisasi. Malam harinya, sekitar pukul 21.45 waktu Indonesia Barat, Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto terlihat di pelataran GBK Arena, turut serta Yunus Nusi, Sekretaris Jenderal, Juni Rahman, Haruna Sumitro, Ahmad Riyad, anggota Exco, Ferry Paulus, dan beberapa orang lainnya. Mereka mengobrol sebentar di lobi, tak sampai 1 menit dan akhirnya melepas Iwan Budianto pergi. Setelah itu satu persatu ikut meninggalkan kantor PSSI, hanya Yunus yang kembali lagi ke lantai 6, letak kantor PSSI. Ini bukan kali pertama Iriawan tampak sendirian. Iwan Bule mulai sering terlihat sendiri dalam kegiatan PSSI sejak pemusatan latihan Timnas Indonesia di Bali pada akhir November. Ketika pertemuan Liga 2 di Hotel Sultan pada akhir Desember, Iriawan pun datang sendiri. Bahkan tim media PSSI tak mengawalnya. Saat ditanya mengapa hanya sendiri, Iriawan hanya melepas senyum tanpa jawaban. Selama perhelatan Piala AFF 2022, utamanya dalam laga kandang, Iriawan pun sering sendiri. Yunus yang biasanya paling sering mendampingi, mulai terlihat sendiri-sendiri, meski berada di lokasi yang sama. Ini hal tak biasa selama Iriawan memimpin PSSI sejak akhir 2019. Awalnya Iriawan selalu dikelilingi pengurus PSSI, baik dalam acara santai maupun formal. Namun anggota Exco PSSI membantah ada perpecahan. Terlepas dari itu, sejumlah pengurus PSSI mulai melakukan manuver menjelang Kongres Luar Biasa, KLB PSSI. Riyad misalnya mendukung Lanyala Mataliti jadi calon ketua, sedang Yunus disebut mendekat ke Erick Thohir. KLB yang agendanya adalah pemilihan pengurus PSSI akan berlangsung pada tanggal 16 Februari. Sebelum itu akan berlangsung Kongres Biasa untuk menetapkan komite pemilihan dan komite banding pemilihan pada tanggal 15 Januari. Usai Timnas Indonesia gagal di Piala AFF 2022, Haruna Sumitro, para pemuja STY, waktu dan tempat dipersilakan. Haruna Sumitro mengisyaratkan bagi para pendukung Sintayong untuk memberikan penilaian mereka sendiri terhadap kinerja pelatih asal Korea Selatan itu. Di media sosial sempat muncul tagar STY out, namun, ada juga yang ingin Sintayong terus menangani Timnas Indonesia. Kontrak dari pelatih berusia 52 tahun tersebut diketahui baru selesai pada akhir 2023. Para pemuja STY, waktu dan tempat dipersilakan,
Ucap Haruna Sumitro saat ditemui di kantor PSSI, GBK Arena, Senayan Jakarta Pusat, seusai rapat Exco, Kamis tanggal 12 Januari tahun 2022, malam. Ia dipersilakan berkomentar, sambung Haruna Sumitro. Di GBK Arena sempat muncul dugaan Sintayong bakal menghadap PSSI guna menjalani evaluasi. Pasalnya, penerjemah Sintayong, Jong Seok Seo, terpantau berada di GBK Arena, pada Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, sore. Direktur Teknik PSSI, Indra Syafri, yang bertugas melakukan diskusi dengan mantan pelatih Korea Selatan tersebut, nyatanya pertemuan Indra Syafri dan Sintayong bukan berlangsung di GBK Arena. Berdasarkan keterangan dari anggota Exco PSSI, Ahmad Riyad, rapat Exco yang sudah berlangsung sama sekali tidak membahas Sintayong. Tidak kami bahas, khusus soal kompetisi Liga 1, Liga 2, Liga 3, tutup Ahmad Riyad. Di Piala AFF 2022, langkah skuad Garuda terhenti pada babak semifinal. Jadwal Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023, tantang Irak pada partai pembuka. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia U20 di Piala Asia U20 2023 telah resmi dirilis. Tim yang dijuluki Garuda Nusantara itu akan melawan Irak dalam partai pertama Grup A. Timnas Indonesia U20 tergabung di Grup A Piala Asia U20 2023 bersama Irak, tuan rumah Uzbekistan, dan Suriah. Pada partai pertama, tim Garuda Nusantara akan berhadapan dengan Irak di Lokomotif Stadium, Tashkent pada tanggal 1 Maret tahun 2023. Setelah menghadapi Irak, Timnas U20 bersua Suriah di stadion yang sama pada tanggal 4 Maret tahun 2023. Adapun partai terakhir, Timnas Indonesia U20 akan berhadapan dengan Uzbekistan di Istiqlal Stadium, tanggal 7 Maret tahun 2023, pembagian grup. Piala Asia U20 hasil drawing Timnas Indonesia U20 Grup A, bola.com/Adrianus Titus. Timnas Indonesia U20 berada dalam Grup A pada pengundian babak penyisihan Piala Asia U20 2023 di Tashkent, Uzbekistan pada tanggal 26 Oktober lalu. Timnas Indonesia U20 tergabung di Grup A Piala Asia U20 2023 bersama tuan rumah Uzbekistan, Irak, dan Suriah. Piala Asia U20 2023 akan digelar di Uzbekistan pada 1–18 Maret tahun 2022 dan diikuti oleh 16 peserta yang dibagi ke 4 grup. Jadwal pertandingan Grup A Piala Asia U20 ilustrasi grup penyisihan Timnas Indonesia, bola.com/Adrianus Titus. Tanggal 1 Maret tahun 2023 Timnas Indonesia U20 vs Irak, tanggal 4 Maret tahun 2023. Suriah vs Timnas Indonesia U20 tanggal 7 Maret tahun 2023. Uzbekistan vs Timnas Indonesia U20. Persaingan secara kualitas, Timnas Indonesia U20 tidak kalah kelas daripada Uzbekistan yang seharusnya diuntungkan dengan faktor tuan rumah, Irak, maupun Suriah. Timnas Indonesia U20 malah cukup beruntung tergabung di Grup A Piala Asia U20 2023. Apa sebab? Grup B hingga D terbilang lebih berat. Definisi grup neraka terdapat di Grup B ketika Vietnam dikepung raksasa Asia yaitu Qatar, Australia, dan Iran. Sementara itu Grup C, 3 tim Timur Tengah yaitu Tajikistan, Yordania, dan Oman akan mencoba bersaing dengan Korea Selatan, kampiun terbanyak Piala Asia U20 dengan 12 gelar.